Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Kita akan bahas nilai ketimpangan di Indonesia ya yang perlu kita tolak ya, tolak ketimpangan di Indonesia. Presiden Jokowi sudah mempunyai berbagai macam program untuk menurunkan ketimpangan. Dan Rousseau mengingatkan bahwa ketimpangan ini bisa membuat orang terpenjara. Padahal aslinya setiap orang itu bebas. Dan kita akan bisa menggunakan kurva Lorenz serta rasio Gini untuk menghitungnya. Paman Apik sendiri juga membuat nilai ketimpangan. Ketimpangan ini memang sangat mengerikan karena yang kaya makin kaya, yang miskin semakin tertindas ya, yang miskin makin miskin, maka perlu program-program khusus, pendekatan khusus ya. Inequality ini jadi masalah, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tim Scallon membahasnya secara filosofis, dan salah satu penyebabnya adalah tirani dari sistem merit atau meritokrasi, di mana yang kaya makin menang, sekolahnya makin bagus, yang miskin makin tersisih. Bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia terjadi seperti itu. Nah, ini di Indonesia 0,38 memang cukup ngeri untuk rasio Gininya, dan bahkan untuk rasio Gini kekayaan itu 0,83. Ini sangat, ya memang sangat ngeri. Tapi Amerika pun juga 0,85, ini lebih ngeri lagi. Arab Saudi 0,834. Memang situasi di dunia begitu kok, memang mengerikan ya. Tapi jangan ketawa Paman, ya sedih, itu sedih sebenarnya ya kita. Karena situasinya memang timpang ya. Oke, nah ini kurva Lorenz kalau 0,83 seperti Indonesia kayak begini, sangat tajam ketimpangannya. Nah, kita akan mencoba lebih detail bagaimana sih cara menghitungnya ini ya. Jadi pada abad lalu, abad 20 awal, itu Lorenz dan Gini saling menyempurnakan. Paman Apik coba mulai hitung ya ini ya. Kalau kurvanya itu lurus, ini sempurna, jadi adil sempurna, kekayaannya orang itu merata, semua merata. Kalau melengkung, ini berarti terjadi ketimpangan. Gitu ya, kalau melengkung terjadi ketimpangan. Nah, Gini yang menghitung. Padahal kurvanya ini adalah kurva dari Lorenz. Yang menghitung adalah Gini, maka rasionya rasio Gini. Gimana nih maksudnya, Paman? Misalnya begini aja. Nah, luas lengkungannya ini berapa? Kalau luas lengkungan A, ini misalkan ya A ini misalkan saja 0,2, begitu. Maka B ini yang bawah ini ya sisanya dong 0,3. Karena total seluruhnya itu adalah memang A tambah B itu 0,5. Ini kan luas segitiga. Nah, maka rasio Gini adalah yaitu 0,2 A, 0,2 dibagi luas seluruhnya, segitiga ini seluruhnya. Nah, seluruhnya kan 0,2 tambah 0,3. 0,2 tambah 0,3. Yaitu 0,5 seluruhnya. 0,5. Gitu ya. Yang atasnya 0,2. 0,2 dibagi 0,5, ini adalah 0,4. Nah, jadi rasio Gini 0,4, atau kalau dalam persen adalah 40%. Nah, itu kondisi yang melengkung kayak begini. Gitu ya. Makin melengkung makin buruk ya. Oke, Paman akan ambil contoh. Bagaimana kalau A di sini misalkan 0,3. Tadi kan 0,2, 0,3. Berapa rasio Gininya? Paling gampang ya 0,3 dibagi 0,5. 0,5 udah pasti ya segitiga luasnya ini ya. Berarti 0,3 kali 2 yaitu 0,6 atau 60%. Wah, ini ngeri. Gitu ya, ngeri. Nah, memang batasnya berapa sih, Paman? Batasnya kalau SDG report itu ada 0,27. Ini batasnya ya menurut SDG. Atau 27%. Jadi harus di bawah 27%. Oke, gitu ya. Kita latihan ngitung berarti ini, Paman. Iya. Yang paling gampang ya kalau ngitung Gini itu kalau misalkan ini lengkungannya A-nya berapa nih? Kalau A-nya 0,1 begitu, Gininya berapa? Ya Gininya pasti 0,1 kali 2. Karena 0,1 dibagi 0,5 kan dibagi setengah itu seperti dikali 2, yaitu 0,2. Atau ini 2%. 20%. Berarti ini udah bagus Paman kalau 20%. Bagus ya, kalau 20% bagus. Oke. Sip. Nah, kalau rasio kekayaan kayak tadi kan tinggi banget ya. A di sini adalah luasnya barangkali 0,4.
Nah, kalau 0,4 jadi berapa rasio gininya? Tinggal dikalikan 2 saja. Jadi 0,4 dibagi 0,5 atau 0,4 kali 2. Berapa ini? Yang sudah tahu silakan tulis jawabannya. Pakai latihan segala Paman. Iya. Boleh mau dipindah ke tetap 0, boleh, mau dalam persen juga boleh ya. Yang sudah tahu silakan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.